Selamat datang teman-teman di perkuliahan kita hari ini. Kita di perkuliahan inovasi pendidikan. Oke, lama kita nggak jumpa ya. Kita sudah masuk di sesi 14 sekarang. Oke, gimana kabar teman-teman hari ini? Bapak harap semua baik-baik saja dalam keadaan sehat dan sedang happy gitu ya. Kita harus happy gitu karena dengan kita bahagia maka energi positif akan masuk ke dalam diri kita. Dengan energi positif kita akan memberi dampak positif juga kepada orang lain. Oke, teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa inovasi. Salah satunya inovasi di dalam kurikulum ya. Nah, itu kan di kurikulum masih lingkup nasional. Sekarang kita akan mengerucut ke lingkup yang lebih kecil, yaitu tingkat sekolah. Nah, manajemen berbasis sekolah ini dia. Manajemen berbasis sekolah itu merupakan sebuah inovasi yang dilakukan di tingkat sekolah. Dengan adanya manajemen berbasis sekolah, maka diharapkan pembelajaran itu bisa efektif dan maksimal di lingkup sekolah tersebut. Sehingga kualitas pendidikan itu bisa tercapai secara maksimal gitu. Nah, latar belakang apa sih yang menjadi dasar kenapa penting adanya inovasi dalam hal manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau sering kita sebut sebagai MBS. Oke, MBS. Latar belakangnya apa sih teman-teman? Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, oke, 2003 ya, tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional itu menyebutkan dengan tegas bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pendidikan yang bermutu. Nah, dari hal ini menjadi dasar kita. Sekolah itu harus berinovasi, harus bergerak, harus bermutu, harus berinovasi sehingga pendidikan itu berkualitas gitu. Nah, itulah tujuan kita mempelajari manajemen berbasis sekolah ini agar kita nggak tahu besok menjadi apa. Bisa saja besok menjadi seorang pastor atau seorang guru yang menjadi motor penggerak di sekolah tersebut, atau mungkin juga kita bakal menjadi pemangku kepentingan, pemangku kebijakan itu ya. Nah, dalam hal ini dasar dari MBS ini adalah UU nomor 20 tahun 2003. Dalam menghasilkan pendidikan yang bermutu, tidak hanya bisa diukur dari output saja teman-teman. Outputnya katakanlah lulusan sekolah dasar di sini itu peringkat 1 kecamatan. Apakah benar harus seperti itu? Itu kan baru tingkat kognitif. Bagaimana dengan tingkat afektif, psikomotor? Apakah sudah diukur? Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Dalam pendidikan bermutu itu kita juga harus memperhatikan beberapa aspek yang saya input. Kemudian prosesnya bagaimana? Proses input, cara seleksi masuk siswa, calon siswanya itu bagaimana? Apakah sudah memenuhi persyaratan, memenuhi standar yang disampaikan, apakah sudah sesuai standar, sesuai peraturan yang berlaku? Nah, perlu kita perhatikan. Anak usia SD itu sekitar 7 tahun. Apakah benar di usia tersebut atau malah di bawahnya gitu kan? Itu perlu kita perhatikan di sini. Input itu penting. Kemudian prosesnya bagaimana? Proses pembelajarannya apakah benar-benar sesuai dengan pedoman? Apakah hanya asal-asalan saja pembelajaran itu? Itulah, itu yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai pembelajaran itu diabaikan, yang penting hanya didrill terus gitu kan. Supaya nanti ketika lulus ternyata nilainya itu bagus itu. Nah, kalau sekarang sudah tidak teman-teman. Sekarang basisnya adalah pembelajaran itu bermakna. Pembelajaran itu selain menghasilkan output yang
baik, proses di dalamnya juga memberikan makna yang penting bagi peserta didik tersebut. Pembelajaran itu membekas. Jadi ketika anak itu melanjutkan pendidikan selanjutnya, kesan-kesan itu akan terkenang. Coba teman-teman ingat, hal apa yang paling berkesan? Oh Pak, saya itu pernah diajar matematika cara cepat, ternyata enak Pak, matematika itu mudah. Itu contoh, itu salah satu yang bermakna. Kemudian ilmu itu diterapkan oleh anak gitu, nah itu kan bermakna. Kita pendidikan harus seperti itu. Selain menghasilkan output yang baik, saya bermutu juga, dalam arti bermutu ini ya, hasil outputnya itu selain bermutu itu berasal dari input, proses, sehingga dihasilkan output yang bermutu itu dari sini. Jadi harus memperhatikan proses input, memperhatikan input dan proses juga ya dalam menghasilkan pendidikan yang bermutu ini. Nah, terus upaya apa yang perlu kita lakukan agar pendidikan ini semakin bermutu? Yaitu pertama, tentu kita harus memperlibatkan seluruh stakeholder dalam pendidikan, khususnya masyarakat dan orang tua. Kita harus jadi pendidikan itu lingkupnya keseluruhan, teman-teman. Coba, kalian ketika di sekolah, ketika dulu SD itu berapa jam? Katakanlah dari jam 7 sampai jam 1, jam 7 sampai jam 1 ya. Berapa jam sendiri itu kan, jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, cuma 6 jam. Sisanya kemana? Yaitu ke masyarakat, ke keluarga. Jadi pendidikan itu secara keseluruhan. Jadi kita membutuhkan stakeholder seperti masyarakat dan orang tua untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Sehingga tujuan di sekolah kita arahkan ke masyarakat, kita arahkan ke orang tua, sehingga pembelajaran ini holistik, secara keseluruhan itu mereka saling membantu kita, saling bekerja sama antara orang tua, masyarakat, dan sekolah, sehingga nanti output yang dihasilkan akan lebih maksimal. Seperti itu teman-teman. MBS atau manajemen berbasis sekolah itu merupakan sebuah inovasi yang melibatkan masyarakat dan orang tua peserta didik. Jadi tidak hanya lingkup sekolah itu, untuk meningkatkan sebuah mutu pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di era otonomi daerah. Apalagi di era digital sekarang, itu peran orang tua dan masyarakat itu sangat berperan penting untuk menghandle. Jangan sampai setelah anak pulang dari sekolah atau selesai sekolah mereka tidak terkontrol gitu. Nah, mereka mencari sumber informasi yang ternyata tidak kredibel, banyak hoax. Itu hati-hati kan. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik harus paham di sini. Maka penting antara sekolah dengan orang tua, dengan masyarakat untuk saling kerjasama. Konsep MBS, manajemen berbasis sekolah, itu merupakan salah satu model pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih luas, kekuasaan yang lebih banyak kepada institusi sekolah untuk mengurus kegiatan sekolah sesuai dengan potensi atau tuntutan dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dan itu biasanya melibatkan daerah gitu kan, sesuai potensi daerah masing-masing, sesuai kearifan lokal. Jadi potensi pendidikan itu dikaitkan dengan potensi daerah sehingga bisa saling bekerja sama. Jadi konsep MBS itu sebenarnya dibebaskan asal sesuai dengan aturan terbaru, tidak bertentangan ya. Jadi kualitas antar sekolah satu, ciri khas antar sekolah satu dan sekolah lain tentu memiliki perbedaan yang ciri khas lah. Nah, itulah konsep MBS. Pemberian wewenangan dalam pengambilan putusan dipandang sebagai salah satu bentuk otonomi di tingkat sekolah. Pemberian sumber daya dan pengelolaan sumber-sumber daya yang ada di situ itu dimanfaatkan secara maksimal oleh sekolah tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Intinya gini. Jadi gunakan semaksimal mungkin resource atau sumber di situ, sumber belajar di situ agar memaksimalkan pendidikan. Entah itu di lingkup masyarakat, keluarga, dan lingkup sekolah itu sendiri dimanfaatkan sesuai potensi masing-masing sehingga tujuannya itu tercapai secara maksimal.
Jadi tujuannya MBS ini diharapkan agar sekolah itu mandiri dalam hal menggali potensi, mengalokasikan, kemudian menentukan prioritas mana, kemudian memanfaatkan, kemudian mengendalikan dan mempertanggungjawabkan, semuanya diharapkan mampu secara mandiri. Jadi sekolah itu bisa melakukan analisis SWOT, kemudian bisa mengembangkan potensi tersebut sehingga mendapatkan mutu pendidikan yang lebih. Tujuan dari implementasi sebenarnya untuk apa sih teman-teman? Yaitu memberikan otonomi yang lebih luas pada sekolah untuk mengambil keputusan dalam peningkatan layanan pendidikan. Kemudian juga itu meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua dalam pendidikan gitu kan. Sehingga sekolah bermutu itu ditentukan bukan hanya dalam sekolah tapi juga orang tua dan masyarakat di sini. Sehingga terjadi keharmonisan antar pihak dalam memajukan sekolah. Kemudian juga mengembangkan kepemimpinan kepala sekolah yang lebih demokratis dan profesional. Membangun teamwork, jelas itu membangun teamwork juga antara baik tim di dalam sekolah itu maupun di tingkat masyarakat dan orang tua saling bekerja sama. Jadi alasan MBS itu sebenarnya untuk apa sih? Nah, sekolah itu nanti akan lebih mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman bagi dirinya sendiri, sehingga nanti tahu potensi apa yang mau dikembangkan, kelemahan apa yang perlu kita atasi seperti itu. Kemudian sekolah juga akan mengetahui kebutuhan mereka sendiri. Kebutuhannya apa sih untuk mengembangkan sekolah bermutu itu? Tentunya sekolah satu dan sekolah lain pasti berbeda, tidak bisa disamakan. Kemudian keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak, kalau dulu sekolah itu yang mengembangkan ya sekolah gitu kan, tidak melibatkan masyarakat. Sekarang melibatkan gitu. Jadi harus ada orang tua, masyarakat dan sekolah itu sendiri. Apalagi di era sekarang, era teknologi. Seorang guru tidak akan bisa membatasi penggunaan smartphone dari peserta didik tersebut, tapi orang tua masih punya kemampuan itu, masyarakat masih bisa. Jangan sampai kita menerapkan di sekolah ternyata tidak diterapkan di tingkat masyarakat maupun di orang tua. Kemudian secara ekonomis manajemen lokal disarankan lebih efektif. Jadi penggunaan manajerial ini lebih efektif dan efisien karena sesuai dengan potensi yang ada. Karena sekolah satu dan sekolah lain tentunya memiliki perbedaan masing-masing. Nah, itu. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita. Tapi sebelum itu berkaitan dengan tugas, jangan lupa ya kita gunakan AppLink. Itu pengantar kita dalam sekolah MBS itu seperti apa. Untuk selanjutnya bisa dipahami melewati lecture note yang Bapak kirim. Oke. Terima kasih pertemuan hari ini. Terima kasih telah menyimak video Bapak. Semoga kita selalu dalam sehat, selalu dalam keadaan yang bahagia. Ingat, bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.